Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, pada subuh hari ini insyaallah kita bersama-sama mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ayat dan hadis ini menjadi nasihat buat kita semuanya, sehingga memberikan motivasi buat kita agar senantiasa kita selalu berbuat kebaikan dan menghindari larangan-larangan yang telah digariskan oleh agama kita, sehingga pada akhirnya salamaki lino salamaki akhirat insyaallah ta'ala. Nah, hadirin yang kami muliakan, babul jam'i bainal khaufi war raja. Hadis yang kita mau bahas pada subuh hari ini yaitu persoalan mengumpulkan antara rasa takut dengan harapan. Apa maksudnya dikumpulkan antara rasa takut dan harapan? Artinya, di dalam kehidupan kita ini tentunya banyak sekali keinginan tak, dan ternyata setiap keinginan yang kita capai itu, kalau kita tidak barengi dengan ketakwaan, kita tidak barengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita tidak barengi dengan rasa takut, rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa saja apa yang Anda inginkan tercapai itu justru menjadi malapetaka buat kita semuanya. Nah, makanya di dalam hadis ini, hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahu Muslim, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal uqubati ma tami'a bi jannatihi ahadun." Seandainya orang mukmin mengetahui hukuman yang ada di sisi Allah, niscaya tidak seorang pun berharap mendapatkan surga. Walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanita min jannatihi ahadun. Seandainya orang-orang kafir itu mengetahui bahwa rahmat Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu begitu besar, begitu banyak, maka tidak seorang pun orang kafir itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini banyak nasihat, banyak pelajaran yang kita ingin ambil. Pelajaran yang pertama, bahwa saking banyaknya dosa itu sehingga
kalau orang-orang yang bertakwa itu dia menganggap dirinya maka ada salama muki ka jemaatu as-surimunrina pung Allah Ta'ala, karena saking banyaknya macamnya dosa. Coba gari kita lihat di era modern sekarang ini, ipa kita na matatang kana dosana, ipa ringkalingana dicilitang kana dosana, ipa jukana jetang kana dosana, ipa gisana limatang kana dosanya, semuanya ada dosanya. Makanya seandainya kita berpikir seperti ini, orang-orang beriman itu selalu berkata salamamu kagak di matu surimudin pung Allah Ta'ala. Nadi nagaga-gaga tenang kemana dosana. Tapi hadirin yang kami muliakan, walaupun banyak dosa yang bertebaran di sana sini, tapi kita juga selalu berharap bahwa mudah-mudahan dalam kehidupan kita ini mendapatkan petunjuk, mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya seluruh anggota tubuh kita ini justru menjadi pembela nanti di akhirat, justru menjadi pembantu kita nanti di akhirat, sehingga wadiki mata masuruga pamasina pung Allah Ta'ala. Bukan justru anggota tubuh kita yang menyebabkan yauma tujadilu nafsi, bukan justru anggota tubuh kita ini yang menyebabkan nasis sakimatu pung Allah Ta'ala. Nah, karena itu terlalu banyaknya dosa, pesan na pung Allah Ta'ala aga nasa pung Allah Ta'ala, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Al-A'raf ayat 99. Fala ya'manu makrallahi, tidaklah merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang rugi. Artinya ayat ini Bapak memperingatkan kepada kita semuanya bahwa narekupur kimapigau dosa kita sudah melakukan satu kesalahan, jangan ki menganggap bahwa deto pale na calla ki pung Allah Ta'ala, deto pale na rigaga ki pung Allah Ta'ala. Jangan kita beranggapan seperti itu. Kenapa hadirin yang kami muliakan? Karena jangan sampai Anda termasuk orang yang rugi. Sogi ki Bapak, kita kaya, minri pangkata, matan ripat disangata, hati-hati ki, jangan sampai itu adalah istidraj. Apa yang dimaksud dengan istidraj? Itu bisa berupa tipu daya. Jadi tidak selamanya orang kaya itu kekayaannya bisa menjadi kebaikan. Tidak selamanya orang pintar itu kepintarannya bisa menjadi baik. Tidak selamanya orang yang tinggi pangkatnya itu bisa menjadi baik. Tapi kalau kita punya rasa takut dan rasa pengharapan, harta inilah, pangkat inilah, jabatan inilah yang bisa menuntun kita sarekom mengitamaki surga. Tadi saya berpikir, kenapa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, apa kata beliau? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, saya meminta kepadamu al-huda, berikan saya petunjuk, wat tuqa, berikan saya sifat ketakwaan mitauri pung Allah Ta'ala, wal ghina, dan berikan saya kekayaan. Sempat saya tadi berpikir, kenapa Allah meletakkan kekayaan di belakang, terbelakang sekali ini dari doa? Mari munrilah dari susunan ketiga. Allahumma inni as'alukal huda, petunjuk dulu yang kita minta kepada Allah, kemudian sifat takwa, kemudian kekayaan. Kenapa yang ketiga? Wallahu a'lam. Mungkin salah satu penyebab utamanya, maka ya kosogi ki miloki jolo petunjuk boleh ripong Allah Ta'ala, miloki sifat ketakwaan kepada Allah, wal afafa wal ghina. Juga kita meminta supaya kita mempunyai sifat hati-hati, napaki milau asogirang.
Karena kalau ada orang yang kaya, dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kaya tidak memiliki rasa takwa, tidak memiliki rasa iffah, manini, maka harta inilah yang bisa menyebabkan dia hancur di dunia dan juga hancur di akhirat. Kaya itu kan banyak macamnya. Kaya harta, kaya ilmu, kaya anak, kaya istri, semuanya kerja kaya. Jadi makanya Bu, Pak hadirin yang kami muliakan, perlu kisi mata mengilau ripung Allah Ta'ala, sifat ketakwaan, petunjuk dari Allah, sifat iffah, baru ilau ki Bu Pak ripung Allah Ta'ala agak kata puji. Karena setiap langkah kita sekali lagi, kalau tidak dibarengi dengan petunjuk dari Allah, tidak dibarengi dengan rasa takwa, tidak dibarengi rasa iffah, maka semuanya akan menjadi lawan buat kita nikmat yang kita miliki. Makanya sekali lagi, sogi ki macaki matandri pangkata aja atasnya leta na puji ki pongala ta'ala ko dosa laki. Jangan kita merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya ko ipigo ya gaganatengi pongala ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita sekali lagi dalam surah Al-A'raf ayat 99, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada orang yang merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang rugi. Akan tetapi Bu Pak hadirin yang kami muliakan, kalau kita memiliki segalanya yang kita inginkan berupa kebahagiaan dunia, jangan juga terlalu berputus asa. Kenapa? Karena sifat putus asa itu sifatnya tukapere, sifatnya orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan dalam surah Yusuf ayat 87, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang kafir. Banyak dosa tak, tapi selalu kita berharap dengan harapan dibarengi dengan taubat, dibarengi dengan istighfar. Insya Allah Allah akan menghapus segala-galanya. Banyak harta tak, jangan kita juga takut. Aja mau tahu sogi, silahkan Anda kaya, tapi jadilah orang-orang yang kaya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah Anda orang yang kaya yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah Anda orang kaya yang iffah atau manini, maka kekayaan Anda insya Allah itu yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Kalau kita perhatikan itu 10 sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga, kan rata-rata itu orang kaya. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Umar, kan rata-rata pedagang, rata-rata kaya, tapi kekayaannya ini dimanfaatkan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rata-rata pintar, rata-rata menghafal Quran, rata-rata hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ilmunya, hafalan Qurannya, hafalan hadisnya, insya Allah inilah yang mengantarkan dia dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ghazali mengatakan bahwa antara takut dan pengharapan ini diibaratkan dua sayap burung antara kiri dan kanan. Tidak boleh ada yang lebih berat. Dia nawat di mata nak siwali, dia nawat di lanya sidih. Ya kolanya ini masolang kehidupan dunia tak. Toli mitau mi rifung Allah Ta'ala, mitau desi sanaga tapunai. Mitau ni sogi, mitau ni maca. Mitau ni mapigo deceng. Karena tuli makalaki na tarima mo gaji pung Allah Ta'ala dan lain sebagainya. Makanya kita harus selalu punya pengharapan kepada Allah. Selama nu madece tapi kau berharap kepada Allah.
sekaligus takut jangan sampai tidak diterima. Magai manu madecet tapi gau karena riaki melo kiasang, Allah subhanahu wa ta'ala menolak apa yang kita lakukan. Nah, karena itu hadirin yang kami muliakan, itu hadis yang pertama. Tujuan utamanya bahwa seandainya orang-orang beriman itu tahu siksa Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini kayaknya tidak berharap mata memuki gamatu surga. Apa artinya? Artinya selalu kita takut kepada dosa, selalu kita berharap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu kita berharap nama seki pun Allah ta'ala. Itu makna daripada hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Nah, dari Abu Sa'id al-Khudri berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wudiatil janazatu wahtamalahan nasu awir rijalu ala a'naqihim, apabila jenazah itu diletakkan dalam keranda, kawahtamalaha, kemudian dipikullah manusia atau dipikul laki-laki di atas pundaknya, fa in kanat sholihatan qalat qaddimuni qaddimuni, apabila orang yang meninggal itu jenazah itu orang baik, orang soleh, orang beriman, dia akan berbicara qaddimuni qaddimuni, cepat-cepat antarkan saya, pardi-pardi kosija. Kemudian wa in kanat ghaira sholihatin, apabila orang meninggal itu yang diusung tadi, yang dipikul oleh manusia atau ambulans, apabila orangnya tidak baik, qalat ya wailaha aina tazhabuna biha, alangkah celakanya dia, di mana mau dibawa jasadnya ini orang-orang yang celaka. Yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan, suaranya orang yang meninggal tadi ini, karena dia berteriak-teriak, didengarkan kullu syai', seluruh makhluk mendengarkan kecuali manusia. Walau sami'ahu shaiqah, seandainya manusia mendengarkan orang yang meninggal itu yang berteriak dalam keranda mayat itu atau di dalam ambulans, seandainya kita dengar shaiqah, satu pendapat mengatakan kita akan mati juga, atau setidak-tidaknya kita akan pingsan. Nah, hadirin yang kami muliakan, di dalam hadis ini ada beberapa nasihat yang perlu kita ambil. Yang pertama, bahwa ia rupale komatiki, kita sudah tidak berdaya lagi, sehingga kita tidak bisa lagi berjalan. Kita cuma dipikul orang, nesak kita nalimpa kita nabawa ki ambulans. Tapi satu catatan yang perlu kita ingat, kita sudah tidak berdaya lagi, tapi kita bisa bersuara, kita bisa berbicara. Apa yang kita katakan? Qaddimuni qaddimuni, cepat-cepat apa parti-parti kosija melona runtu ya gaga pureu jama. Jadi di sini keterangannya para ulama kita mengatakan bahwa kenapa orang-orang yang bagus sifatnya, orang-orang yang beriman tu makan jae, maka qaddimuni parti-parti kasih jamu lemah, percepat kamu kuburkan saya, karena ternyata dia sudah melihat ipita ini boleh ripong Allah Ta'ala, maka da angkai tajak kohe ya kotama ko kiburu ipak sadeko kasoro pole suruga, ipak pas sadeko pakai pole suruga, ipita iya ko suruga kotama ko kiburu ibu kar ko pintuna suruga, kemudian ipalongi kiburu sejauh mata memandang, kemudian diterangi kuburmu, ipita manang ko pole pong Allah Ta'ala sehingga dia mengatakan qaddimuni lemah nasija. Nah, karena itu banyak orang yang bertanya, iya rukun kata mati wad dimuga di mata jatuh mitah,
Umpamanya ini hari meninggal, anggaplah jam 10, baja pinai lemma, boleh atau tidak? Jawabannya boleh ji, tidak apa-apa ji menunggu itu jenazah, tidak apa-apa, yang penting tidak busuk. Tapi Bu Pak, ada juga saya lihat orang berkeras, tuli melo na taruh tomaton na meta melo na taruh tu jangan terlalu lama kalau bisa. Maka na melo kami te tomatokku mati kan sekarang gampang, ada namanya kan pidukol to, nggak pidukol no ita nih, engkau itu tomatomu mati, jangan lupa orang tuamu itu. Jadi itu ini yang sangat perlu. Jadi dia na marigaga mataja tomatewe itu, tapi dengan catatan aja motona mitalada nasabah mati tomatota, mati orang yang kita cintai. Namulat tu kio ko tu deto na tu memang malahan makan ja ko lemai sija. Ya mohan arek ko to majasi pak na mati Bu Pak. Orang yang tidak beriman karena diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaannya di kuburan ipita memen. Maka nang karu tajak ko he. Ya ko tama ko matu ki burue na pamu na cipi tanah. Na panna ipasade ko kasoro pole neraka. Ipasadia ko kasalimu pole neraka, ibukar ko pintuna neraka, ipacipiri kiburumu na cipi ko tanah. Gangkana si sula-sula buku arusumu. Upamu tamat korle pajine ko pacalang. Makanya dia mengatakan, fa aina tazhabuna biha? Kinrumilo mubawa itu matiwe. Hadirin yang kami muliakan, dalam hadis ini nasihat apa yang kita bisa ambil? Nasihat yang pertama, ya kumati kimatu Bu Pak, apakah kita sanggup mengatakan qaddimuni lemma kasija, apa artinya to makan jamu kiga? Apakah kita ini sudah termasuk orang baik? Kalau kita orang yang baik, orang beriman, insya Allah kita akan mengatakan qaddimuni. Tapi kalau kita termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, pas kita mengatakan ya wailaha aina tazhabuna biha, kinrumilumbaye itu matiwe, artinya ia namu balo kiburu pajine itu pacalang. Hadirin yang kami muliakan, jadi ada beberapa hal yang perlu kita takuti dalam kehidupan ini. Yang pertama yang perlu kita takuti adalah takutlah dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Takut kita dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, takut ki innahu la ya'isu min rauhillah, nitauki aja gamma dina masaiki pung Allah taala. Kemudian yang kedua, yang ketiga yang perlu kita takuti, yauma tabayyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Di akhirat kala wajahnya orang-orang yang beriman itu berseri-seri dengan kegembiraannya, dan wajahnya orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kafir itu hitam. Kenapa hitam? Karena rasa takut. Makanya ini yang perlu kita takuti. As-surimun rinna pung Allah Ta'ala maputi muga tapata. Kenapa putih wajah tak? Karena berseri-seri, karena kita diperlihatkan pahala yang telah kita lakukan. Dietogan nama bolo tapata pucat wajah tak, karena kita sudah melihat kesalahan dan kedurhakaan dan maksiat yang telah kita lakukan, sehingga masih lagi matu asuri murina pung Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita takuti, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Infitar ayat 13 dengan 14, innal abarara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang baik itu lafi na'im, berada dalam kenikmatan. Ya kau makan jaki hadirin yang kami muliakan, di dunia ini kita akan mendapatkan kenikmatan, dalam hati tak merasa tenang, jiwa tak merasa tenang, badan tak merasa tenang. Karena kenapa? Kita termasuk orang-orang yang baik. Akan tetapi wa innal fujjara lafi jahim, sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu lafi jahim, akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Apa artinya hadirin yang kami muliakan? Dunia yang kita tempati ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan akhirat. Sebentar sekali kiji hidup Bapak Ibu sekalian. Makanya selalu kita berharap
mudah-mudahan kita menjadi orang baik sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, dan jangan kita dimasukkan ke dalam neraka jahim. Nah, oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, sebagai kesimpulan dalam pengajian ini, sekali lagi dunia ini terlalu banyak tantangannya. Makanya dua sifat ini jangan berpisah dari tubuh kita. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi senantiasa juga kita punya pengharapan. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan sifat ketakwaan kepada kita semuanya, sifat iffah, sehingga pada akhirnya salama kilinu salama ki akhirat insyaallah taala. Nah, hadirin yang kami muliakan, inilah sekira apa yang akan kita bawakan. Jadi sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita semuanya, sehingga kita mempunyai sifat takut dan pengharapan. Mitau kiri pacalan nopung Allah taala, tapi selalu kita berharap ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Mitau ki kona rakana pung Allah taala, tapi selalu kita berharap surga pung Allah taala, sehingga pada akhirnya salama kilino salama ki akhirat insyaallah taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.